tambah banyak terus puji Tuhan reportnya. Minggu depan kenapa? Enggak, minggu depan masih lebih rame karena ada Friska bawa temennya. Terus juga beberapa. Minggu depan kita dilayani WL baru guys. Oke, jadi info dulu, tolong Feli bisa di share screen ya. Jadi aku mau aku mau ngasih pengumuman dulu. Ini sudah bisa share screen belum? Bisa kok. Oke, yuk share screen dulu. Jadi nanti aku bakal infoin di grup lagi. Aku infoin di story juga. Tapi aku mungkin bisa buat video ini juga. Nah, jadi kita kan Soul itu tanggal 22 Desember ya. Kita mundur 2 hari. Karena rata-rata masih UAS termasuk di kampusku. Jadi ngambil ngambil waktu di mana paling dekat sama Natal. Dan itu hari biasa, yaitu Jumat. Hari biasa Jumat 22. Ya, jadi aku harap untuk kita semua terlibat, terutama yang di offline. Nanti ke depan aku butuh banyak SDM untuk Asher, untuk pemain musik, kayak Devon bisa main musik nanti, amin. Oke, WL baru contoh kayak misalnya singer kayak Prisil misalnya, begitu ya. Misal, bonus. Dan kita kan mengundang begitu banyak universitas untuk ikut PT-PT. Hah? Boleh. Nah, jadi kondisinya adalah untuk kita berkontribusi, harapanku adalah untuk kita ngambil bagian. Bukan uangnya nggak cukup guys, kita infoin ya. Jujur uang kita ini masih berkecukupan dan puji Tuhan masih ada simpanan untuk berikut bulanan-bulanan. Cuman karena uang itu juga dipakai untuk banyak hal di bagian apart, kita juga pingin untuk kalian berkontribusi. Dan kita sudah pikirin untuk yang gak terlalu susah buat kalian. Yaitu program 25K untuk kebangunan rohani. Kayak gitu. Jadi ini program apa? Nah ini program di mana kita belajar nabung 25.000 per bulan. Loh sangat gampang sekali buat kalian ya. Gak terlalu susah ya. 25.000 mah dibuat makan sekali habis ya kan. 2 kali lah ya. 2 kali habis kayak gitu. Kalau di dekat kampusku 10.000 tadi. Kayak gitu. Nah harusnya mudah, jadi setiap bulan dimulai dari bulan ini, terserah kalian mau kapan waktunya. Tapi kalau kita nih nabungnya sampai kapan? Sampai Desember awal. Ya, jadi sebelum Desember awal sudah dikasih misalnya Feli gitu ya, mulai bulan ini 25. Loh ya gak sekarang juga. Ada cewek langsung ya sabar guys ya. Oke, tak sampein nanti enggak. Ya. Sabar dulu. Pulang ya. Saya ini mau doa guys ya. Nanti ingat, thank you partisipasinya. Haleluya. Kan saya jadi bingung ya kalau tiba-tiba dikasih live ya. Ya, thank you. Ya jadi aku ajak kalian per bulan, yuk kita sama-sama ajak. Supaya gak berat, aku kasih 25.000 tok. Kalian bisa transfer ataupun cash ke Feli ya. FELLYA. Rutan Jaya. Kapan lagi nama lengkapnya dicantumkan. Ya kan? Nah, kalian untuk yang khusus transfer, kalian bisa kasih kode uniknya 5. Supaya untuk membantu apa ya ngomongnya, mengecekkan gitu ya. Dan ini untuk kebangun rohani guys. Jadi uangnya gak akan tak pakai untuk sendiri. Untuk beli Shopee Food, martabak, enggak kan guys, tenang guys ya. Semua dipegang sama Feli kok uangnya. Ya, jadi nanti semua pengeluaran pasti dari Feli langsung. Kayak gitu. Percayalah guys, uang pembangunan pun gak ada korupsi. Kayak gitu ya. Buktinya kita juga sudah jadi puji Tuhan di tahap kedua ini. Kayak gitu ya. Jadi kalau kita bisa bayar apart lagi baru kita renovasi dapurnya. Haleluya. Kayak gitu ya. Gitu pakai offline Prisil kayak contoh. Ya, jadi aku ajak kalian 25.000 per bulan ya. Kalau mau misalnya lebih boleh enggak? Sangat boleh. Ya, sangat boleh. Tapi aku harap minimal 25.000 untuk membangun Son of Revival atau kita singkat Soul Desember 22. Dan juga aku infoin kepada kalian, untuk kalian tak bocorin bahwa yuk kita sama-sama ajak.
Kita Nggak ngerti lagi. kita ajak teman-teman kita. Kok kalian punya koneksi di WM, Ubaya, ayo mulai di kontak-kontak. Desember ada acara loh, kayak gitu. Atau kalian punya orang dalam untuk saya bisa masuk ke sana. Walau badai enggak? Yuk guys. Ada ngerti cara walau badai? Kayak gitu. Oke, jadi segitu aja untuk hari ini. Pengumumannya minggu depan kita ada lagi. Terus Soul sampai mana? Soul kita sudah sampai di tahap survei, pemilihan tempat. 2-3 minggu lagi ada kaosnya, kalian juga bisa beli secara publik. Kayak gitu, kalian bisa pakai di Soul juga nanti di acaranya ya. Yang di Malang, yang di Sidoarjo, nanti juga ya kalian ingetin. Boleh mulai susun tanggal, susun tiket. Kayak gitu ya. Oke, segitu aja dulu, 25 karon per bulan. Jadi aku ajak kalian untuk mulai pikirin ya. Nanti Soul kita update terus, jadi nanti pagi ini akan ada latihan satu band. Kayak gitu, jadi pasti seru banget ya. Bagi kalian yang mungkin kayak Helen, ayo mulai diatur Helen ke Desember ya. Kayak gitu. Nanti kalau masalah keberatan ekonomi kok, nah nanti coba dikomunikasikan ya, siapa tahu kita bisa bantu. Oke, makanya kita galang dana sebanyak-banyaknya ini guys, bantu kita ya guys. Oke, see you guys, lupa mau selesai. Aduh, lupa. Oke. Kita mulai ya guys, jadi kita doa sama-sama. Tuhan terima kasih buat hari ini, kami bersyukur Tuhan kau begitu baik. Kami rindu Tuhan untuk bisa memuji dan menyembah-Mu. Kami minta urapan yang baru Tuhan, dari pelayan maupun jemaat. Urapi setiap kami bisa biarlah atmosfer sukacita Engkau yang kerjakan. Bekerjalah ya Allah Roh Kudus, kami ingin sukacita di hari Senin ini yang dikatakan mungkin capek, butuh semangat yang baru, kayak begitu banyak beban berat yang kami terima, tapi hari ini kami mau mendapat sukacita yang baru di hari Senin ini Tuhan. Thank you Jesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Yuk. Shalom. Jadi sudah tiba hari Senin lagi. Cafel jangan bersedih ya. Karena kita harus bersemangat dulu untuk hari ini. Amin. Amin. Wih Jenny. Gak semangat kamu Jenny. Kecewa aku Jen. Jadi ayo. Semuanya semangat memuji Tuhan. Amin. Katakan amin dulu. Kasih reaction. Jevon sudah tutup tangan. Kalian masa belum? Betul. Nah jadi siapa yang setuju untuk memanggil 1-2 orang ke sini untuk memimpin gerakan? Katakan, raise hand. Ayo maju. Siap semua? Walau badai menerpa setiap langkahku, namun ku percaya Kau besertaku. Senang firman-Mu menerangi jalanku, memberiku kekuatan dalam jiwaku. Yang semangat dong Syul. Yesus Kaulah jawaban, bersama-Mu ku kan selalu menang. Takkan ku goyah, takkan ku gentar, hadapi semua Kau yang setia dalam segala kelemahanku. Ku kan melihat kuasa-Mu nyata di dalam hidupku. Walau badai menerpa setiap langkahku, namun ku percaya Kau besertaku. Nah firman-Mu menerangi jalanku, beri kekuatan dalam jiwaku. Yesus
segala jawaban. Bersamamu ku kan selalu menang. Siap kompak, ku goyah, takkan ku gentar. Hadapi semua, Kau yang setia dalam segala kelemahanmu. Ku kan melihat kuasa-Mu nyata di dalam hidup. Kau torahkan kemenangan ada dalamku, ada dalamku. Ku saksi kemenangan ada dalamku, ada dalamku. Takkan ku goyah, takkan ku gentar. Hadapi semua, Kau yang setia dalam segala kelemahanku. Ku kan melihat kuasa-Mu nyata di dalam hidupku. Ada yang pernah merasakan suara kecetit? Haleluya, puji Tuhan. Wih, Jen ini tepuk tangan nih kok suara kecetit ya. Makasih Jen. Oh makasih, keren kamu Jen. Nah, yuk. Sekarang kita ganti, penarinya kan sudah Jevon. Kita tukar dulu. Switch on. Jevon, tolong Jevon. Akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku. Separuh jiwaku ku yakin dan percaya, tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Semuanya melompat yuk. Ya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Semua berdiri tangan yuk. Kesetiaan-Mu, pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Java senyum, tuntun langkahku. Terus senyum. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Angkat tangan sekali semua. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Waduh, kok presnya nggak senyum, Javel? Saya kecewa.
Jadi mari hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Koden maju. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Waduh, tepuknya kok emoticon. Om Nick terus kasih tepuk tangan gitu loh. Gak denger. Jenny juga malah melo-meloan. Teman-temanku yang terkasih, kita kan sudah selesai memuji Tuhan. Sudah waktunya kita masuk lebih ke hadirat Tuhan. Jadi ayo kita sama-sama lebih sungguh-sungguh untuk masuk lebih ke dalam hadirat Tuhan. Kita tanggalkan dulu segala bentuk beban pikiran kita. Kalau memang kita lagi berbeban berat, kita datang dulu ke pelukan Tuhan. Karena itu adalah sumber kekuatan kita. Bapakku datang. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya
Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Sama-sama kita nyanyikan lagi dari awal lagi. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau. Jemaat sendiri sekarang katakan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan Tuhan, kita adalah Tuhan yang setia. Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan. Mungkin dari kita ada yang lagi merasakan lelah. Harapan, tapi percayalah Tuhan Yesus adalah harapan kita. Tuhan Yesus selalu buktikan bahwa Dia adalah Allah Immanuel. Karena itu mari kita bawa lebih dalam lagi, teman. Kau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan
Tuhanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Tuhan kita selalu menemani kita, bahkan di saat berat. Bawa kembali penimbangan kita kepada Tuhan Yesus, karena hanya Dia satu-satunya orang setia. Dia Allah yang setia, yang bahkan tidak akan meninggalkan kita meskipun kita berbalik daripadanya. Tuhan Yesus bahkan rela pernah mendapatkan satu perumpamaan bahwa kita sebagai dombanya, bahkan oleh Tuhan pun rela mengorbankan nyawanya untuk kita. Karena itu waktu kita kembali kepada Tuhan, meskipun kita berbeban berat, kita berbeban letih, lesu, Tuhan Yesus itu tetap rela untuk membawa kita meskipun Dia harus mengorbankan nyawanya untuk satu domba, yaitu kita semua. Lagi penyembahan ini lebih dalam lagi, teman-teman. Yang bisa berbahasa Arab, kita berbahasa Arab bersama-sama. Sembah Dia, ku menyembah, ku mau setia kepada Tuhan. Sentuh hati kami, ya Tuhan, bawa kami ke dalam hadirat-Mu. Kami perlu Kau, kami perlu Tuhan. Tanpa-Mu kami tidak bisa apa-apa. Haleluya, Engkau pengharapan kami, Engkau Allah yang setia terhadap kami Tuhan. Tak sedetik pun Engkau meninggalkan kami, namun Engkau selalu bersama kami.
Percayalah teman-teman, bahwa di setiap masalah apapun yang ada, mungkin kita sedang berberat hati, hati kita sedang kehilangan atau kekosongan, atau kena beban berat. Tuhan Yesus gak pernah sekalipun meninggalkan kita. Bahkan dia di sisi kita, bersama-sama dengan kita. Bahkan Tuhan Yesus mendengar setiap hati, apa yang hati kita katakan. Di setiap apapun yang kita sedang pergumulkan, apapun yang sedang kita bikin kita berat, Tuhan Yesus ada dan dengar. Setiap tangisan, setiap keluh kesah, setiap beban berat yang kita alami, Tuhan Yesus selalu mendengarkannya dan selalu merasakannya juga. Karena Tuhan Yesus tinggal dalam hati kita, dia juga mengerti apa yang kita alami. Dan itu mari kita lebih percaya lagi kepada Tuhan Yesus. Karena dia yang selalu berada dengan kita. Di tengah badai sekalipun, di tengah gundah gulana, dia adalah Allah yang menolong kita. Allah yang selalu menepati janjinya untuk selalu menolong kita. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Lingkupiku, benar-benar kita hayati dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta,
saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Ora papa satarararararara masih. Ora papa. Ku tenang sebab Kau Allahku. Oh Lord, masalahku terlebih besar Tuhan. Masalahku terlebih berat Tuhan. Secara manusia kami gak kuat Tuhan. Tapi hari ini kami datang di tempat yang tepat. Kami datang di tempat yang sangat paling tepat, the secret place. Berdoa Tuhan. Gak tahu masalah kalian apa, tapi ini maunya Tuhan dan hatinya Tuhan tetap teguh. Meskipun aku tahu gak gampang. Aku berdoa Tuhan, siapa penyembahan yang keluarkan setelah ini, bahasa roh yang keluar seperti ini, setelah ini benar-benar keluar untuk mendoakan anak-anakku Tuhan. Aku ajak kalian menyembah sekali lagi. Ekspresikan. Waktu kok mau nangis ya, silahkan. Mau sujud ya, silahkan. Tapi kita mau menikmati dalam hadirat Tuhan. Hanya di dalam hadirat Tuhan pemulihan akan terjadi asal ada keterbukaan. Yesus, kami lelah, kami banyak beban, kami rindu Kau legakan kami. Kina mana nana yase, kararara bayana namase, nana namase, nana 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 masa, nana nana namase. Terima kasih Tuhan. Ku serahkan anak-anakku dengan kuasa-Mu, online maupun offline. Ini baru awal, tapi anakmu rasakan hadirat-Mu yang luar biasa tempat ini. Jujur masih kurang anakmu rindukan, dan aku percaya klimaksnya pasti setelah ini. Thank you Jesus. Kami siap mendengarkan sedikit dari isi hatimu. Jangan biarkan aku yang berbicara, tapi biarlah Roh Kudus yang berbicara melalui aku Tuhan. Sembunyikan semuanya di balik salib-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur sama-sama, katakan amin. Oke, puji Tuhan, dari PAW kita bisa dilawat Tuhan, dijamah Tuhan ya. Oke, sudah Mas. Oke. Tadi kebanter soalnya. Apa? Kebanter. Akhirnya. Jadi pas banter sekali. Iya, kebanteran. Jangan. Oke, kasih apresiasi dulu buat PAW. Yuk, ini banter sekali dari pas lingkupi, kaget aku. PAW juga soalnya mau nampil ya deh. Oke, thank you buat. Gak apa-apa ya, kamu itu. Ya, dengarkan dulu guys. Ya. Oh ya, saya ntar. Duh, ayo on cam guys, justru ayo on cam. Ayo on cam. On cam dulu. On cam. Udah. Ya gak dibanting gitu Mas. Oke. Yuk on cam, bisa di fullin ya, tolong. Oke, yuk yang sabar ya guys, tunggu offline duduk semua ya. Sambil kalian nunggu. Ayo on cam dulu, aku gak mau ngomong sendirian guys. Ayo on cam yuk. Aku pinjam HP-nya dulu ya Ben. Oke. Jadi, yuk duduk guys, duduk. Oke, aman. Duduk. Oh ya. Oke. Yuk. Ya gak apa-apa Jenny, ayo on cam. Sudah bagus. Dah pinter. Nah, anak mama pinter. Kalau dulu kayak gitu ya. Oke. Duh kok Jenny kayak Thalia kayak gini. Mirip ada namanya itu Thalia di
Oh ini toh Joce. Joce baru masuk Joce. Oke, jadi hari ini temanya apa? Temanya apa? Ayo fokus dulu ya. Temanya apa guys? Coba ada yang tahu dari poster enggak? Masih enggak baca poster deh? Bisa? Enggak. Apa tuh? Tetap teguh. Mari teguh, tetap teguh. Oke, jadi ini tema di minggu keberapa sekarang ya? Minggu ketiga ya. Nah, sebenarnya ada minggu keempat, cuman kita gabung jadi satu, karena satu rumpun lah. Nah, satu rumpun ya. Jadi hari ini gak usah direkam karena pasti mama aku bilang boring kamu sharingnya. Kemarin digituin guys, sharingku boring gitu. Dia bilang gitu. Ya apa memang semua materi ya, masuk diguyoni ya kan. Jadi saya masih trauma, gak bercanda. Karena hari ini juga kita lebih ngomong heart to heart aja ya, deep aja. Jadi tetap teguh. Hari-hari ini aku ngerasa, ayo Prisil, Feli, kok bisa nanti kuat on cam ya. Oke. Joce baru masuk atau ya nge-lag tadi? Nge-lag atau sudah ada di sini dari tadi? Kok kelihatan baru join? Boleh lewat chat boleh. Jangan silent potato ya, tomato aja. Ganti device, oke. Oke, jadi hari ini ngomong tetap teguh. Waduh, aku ingat dulu kok. Nah, jadi kondisi aku dulu pernah foto. Ini PP pertama aku guys, megang ranting ini. Aku masih inget. Itu fotoku dulu di Pandaan ya. Oke, kita masuk. Pandaan. Bukan, kayak semacam kafe di bukit gitu loh guys. Nah, ya tahu sih, itu gogoku yang ngerti gitu ya. Saya mau cuma ngikut aja, mari makan durian kan aku cuma ngeliatin ya, nggak suka durian aku soalnya guys ya. Jadi, nah benar. Nah, terus abis gitu ke Pandaan kita cari makan. Ini aman suaraku? Aman ya? Aman, oke. Nah gitu loh, jadi ini bagus. Saya seneng nih kalau Anda aktif. Apalagi kalau kita makan di Vitasari, ya kan? Katakan amin. Katakan amin. Nah, oke. Jadi tetap teguh. Ya ini temanya dari, aku ngerasa benar-benar cocok banget di bulan ini. Benar-benar Tuhan settingin semua temanya kayak gitu. Kecuali minggu depan aku harus mencari rema lagi nih. Apa temanya karena digabung. Kayak gitu. Nanti lagunya muter-muter di sini aja guys kalau misalnya terus kayak gitu. Karena memang bulan ini tuh deep sekali bagaimana Tuhan itu pengen anak-anaknya terus nempel. Kayak gitu. Pengen satu step lebih dalam. Jadi banyak yang melewati proses juga ya di bulan ini. Oke, jadi pertama tadi kalau ada yang banyak tahu, aku tuh lumayan stres nyari ayat guys di kampus. Aku tuh pernah lihat satu video TikTok tentang rasanya hari Sabtu Minggu gitu bertentangan tentang bertema tentang ini tetap teguh. Jadi aku tadi nyari sampai semua keywording di otakku tak tulis gitu loh. Sampai frustasi aku. Sampai Feli tadi juga lihat. Gak dapat ayat itu kayak gitu. Saya sudah gak peduli kanan kiri tadi. Ini mau sharing gak dapat ayat, aku mau sharing apa? Kayak gitu. Sampai tadi ketika penyembahan, tuh kan aku harus sharing apa ini? Masa dari Mazmur lagi? Gitu. Masa selalu ngomong tentang kesulitan kok Mazmur terus sampai dihafali. Tiba-tiba, wah ini Tuhan tuh Allah yang maha baik. Thank you Jesus ya. No? Nah, kita buka di Kejadian. Wih, kata keren ya. Wih, Tuhan thank you. Biar kita keren. Enggak bercanda. Tuhan bercanda. Oke, enggak. Kita buka di Kejadian 15. Jadi perjanjian Allah dengan Abram. Nah, ini bagus sekali ini. Jadi, kalian tahu ya Abram itu. Kalian kok udah nonton di lisan yang sudah katanya mau di boykot katanya ya. Kayak gitu. Makanya nonton duluan ya Roh. Nah, kayak Jenny ini lain kali harus ikut nonton biar gak ketinggalan ya kan. Nah, oke. Promosi tuh. Oke, telepon juga. Oh ya aku lupa ngajak kamu, sorry. Iya, kita berdua tak. Oh gak bercanda. bercanda. Kejadian 15. Ya. Kemudian datanglah firman Tuhan ke Abram dalam suatu penglihatan, jangan takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Kondisinya ini Abram itu habis ngelawan raja-raja. Kayak gitu. Jadi dia itu ngerasa ketakutan. Ini tulisan GBI Devil ini maksudnya ya Bang, baru sadar. Kok nulis namanya GBI Devil? Gitu ya. Nah. Jadi Abram habis berperang, terus dia itu takut, ya biasalah mungkin dia habis kayak rasanya dia itu berperang ini pakai iman guys. Jadi tau gak, aku tuh sering ya guys kayak do something tapi sesuatu yang kayak
mempertaruhkan iman banget. Kalau salah ya mati ini rasanya gitu. Kalau menang banget, kalah banget gitu. Aku sering dan setelah aku melewati adrenalin, biasanya di mana guys? Di praktikum kuliahku. Kayak gitu. Wah, sungguhan. Tuhan, ini jam 12 tet dikumpul. Sekarang masih jam 10. Siapa? Mati. Gitu. Tuhan, butakan. Oke. Enggak diurut yang ketok-ketok gitu. Nah, udah aku lupa. Oh ya, jadi kadang itu jam 12 gitu. Terus jam 10 kayak gitu. Masih kerja, baru mulai kadang gitu ya. Katakan dulu itu ada komunitas ya yang harus tak urus kayak gitu. Harus ada komunitas yang aku urus sehingga ngerasa ini, apa namanya? Aduh Tuhan, adrenalin sekali. Kalau kalian yang coding pasti akan mengerti bahwa itu adrenalinnya sangat gitu ya. Kalau kalian submit dulu pas online juga sama kan? Biasanya ada yang submit 11.59, 11.58, itu pasti terpacu. Kayak gitu. Sebelum 0000. Ada yang benar-benar pas 0000. Ada, akulah itu. Kayak gitu. Belum lagi internetnya nge-lag betul. Itu saya alami di First Media punya. Tolong First Media dengar. Enggak ya, ini enggak di-share kemana-mana. Oke, kalau misalnya suaraku enggak denger, kelihatan mulutku kayak nge-cuet-cuet, cuman enggak terdengar suaranya di chat ya. Oke, jadi Abraham itu juga kondisinya kayak gitu, di mana dia harus berperang tapi rasanya dengan adrenalin gitu. Ibaratnya kayak kalau bukan Tuhan, nggak bisa. Nah kayak gitu, karena yang dilawan itu raja-raja besar. Nah, maka dari situ Allah ada Kejadian 15 ini ngomong tentang bagaimana Abraham, kamu jangan takut. Kayak gitu. Akulah perisaimu. Kayak gitu. Nah, kalau kalian tahu patternnya Tuhan di perjanjian lama, itu selalu dia itu tembak dirinya. Kayak gitu. Kalian baca, akulah El Shaddai. Nanti kayak gitu. Gitu. Akulah perisaimu. Kenapa? Kata-kata akulah gitu. Itu menunjuk tentang bagaimana seberapa besar dan menunjukkan seberapa hebat aku. Dan identitasku di kamu itu siapa. Dan itu ngomong tentang jaminan. Kalian pernah ya, aku rasanya pernah dulu itu, mamaku pernah bilang gini, tenang ya Den, kayak gitu. Ini disensor nama panggilannya. Tenang ya Den, kayak gitu. Tenang, dia bos kita, kayak gitu. Ada kata dia bos kita, dia manajernya. Aku kenal sama manajernya kok. Itu ngomong tentang bagaimana status dan kuasanya di situ. Atas hidupnya mamaku itu. Gitu. Ini jangan direkam, makanya nggak bisa direkam. Ini alasan lupa mah. Kayak gitu. Rada barbar juga. Ini saya diamui ya. Kamu ini bongkar rahasia kayak gitu. Nah, jadi bagaimana sama. Jadi akulah perisaimu. Itu ngomong tentang bagaimana tenang ada aku. Gitu. Jadi Tuhan itu ngasih satu kebesaran di depan kita untuk ngasih satu ketenangan buat Abraham. Hei, aku lo perisaimu, ngapain kamu takut? Dan upahmu sudah benar. Maksudnya apa yang kamu lakukan sekarang itu sudah benar. Kayak gitu. Kamu tinggal jalan lurus, ibaratnya seperti itu. Tapi Abraham menjawab apa? Ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku karena aku meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Nah, kita sering ngomong gitu. Kita hari-hari ini mungkin menghadapi masalah besar. Tuhan, rasanya sudah gak mungkin. Tuhan, rasanya sudah mampet. Tuhan, rasanya sudah gak ada jalan lagi. Tuhan, rasanya sakit Tuhan. Kayak gitu. Gak ada orang yang mengerti aku. Gak ada orang yang bisa aku ini paling terbawah. Aku ini paling sakit gitu. Ini ada satu penyakit di orang itu yang ngerasa si paling. Gitu ya. Ada si paling gitu. Kalau misalnya kita ngerasa kayak, ada ya, dulu pas aku semester apa ya. Semester 3 mungkin, semester 2 lupa. Aku temu satu orang kayak gitu. Dia itu ngerasa si paling guys. Gitu. Dia selalu ngomong, aku ini si paling apes. Aku ini si paling bawah. Tak compare lah hidupku dengan dia. Kayak gitu. Terus dia baru diem. Dipikir, bahkan batinku cuma gini, lu masih bisa hidup lu. Gopenya 1 juta guys. Gopenya 1 juta. Lah aku gopayku 100.000 itu pun aku ngisi sendiri. Ngerti gak? Dia masih bilang paling apes hidupnya. Lah kalau lu apes, aku apa brengsek hidupku. Aku kira dia brengsek ori.
Oh enggak. Saya enggak menghina ya guys. Jadi enggak, bukan. Ya, jadi kalau kata hinaan bukan dipakai untuk menghina orang ya. Motivasinya beda. Kayak gitu. Jadi hidupku ini apa? Ngerti enggak sih? Ada orang si paling kok. Aku ini si paling ngerasain sakitku. Duh, aku juga pernah ngerasain itu perasaan kayak gitu loh. Jadi kadang kita bisa merasakan yang terbawa. Tapi juga kita harus tahu bahwa kita itu gak paling apes, gak paling hina. Kayak gitu loh. Masih ada Yesus yang ngambil peran yang paling bawah. Kita harus kembali ke Injil. Bahwa memang Yesus yang mengambil peran yang paling bawah. Kalau kalian tahu semua dilimpahkan ke Yesus. Termasuk kehinaan. Dia dilimpahkan juga ke Yesus. Kayak gitu. Jadi, kadang kita gak perlu sampai ngerasa seperti Abraham. Tuhan, gak bisa aku lalui. Tuhan, aku capek. Tuhan, aku lelah. Tuhan, setiap kali aku melangkah, bukan tambah baik, tambah buruk. Mending aku mundur. Tapi kalau aku mundur, sama Tuhan. Abraham gak bisa apa-apa sekarang. Dia mau maju gak bisa. Gak ada keturunan Tuhan, buat apa aku ikut engkau? Buat apa aku percaya sama engkau? Gak ada. Engkau memang sudah bebaskan aku. Engkau sudah memenangkan aku di raja-raja kemarin. Tapi ke depan buat apa? Kalau misalnya gak punya keturunan. Itu akhirnya jadi pembantuku untuk menjadi ahli warisku. Ya kan gitu. Hambaku kan itu ART. Kayak gitu. Dan gak ada. Kayak gitu, dan akan menjadi nggak ada. Jadi kayak ibaratnya jadi orang-orang yang lain menjadi ahli warisnya. Kayak gitu. Tuhan nggak ngomong macam-macam. Tuhan cuma ngomong gini. Setelah dia mempertunjukkan dirinya ya. Dia orangnya, Tuhan tuh nggak show off gitu loh. Hei, lu kayak gini, lu kayak gini. Kamu nggak kenal aku bla 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 bla. Enggak, Tuhan nggak pernah menunjukkan siapa dirinya yang sampai pengen sombong yang show off gitu. Tapi Tuhan cuma bilang gini. Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya. Kayak gitu, dia bilang kayak gitu. Lihat ke langit kayak gitu. Hari ini, mungkin kita mempertanyakan kuasa Tuhan. Kenapa ya, aku ini pelayanan hebat. Aku ini, bahkan ada yang kayak gini. Tuhan, aku ini melayanimu. Kok tambah sulit hidupku? Loh bukannya malah lebih bagus ketika sulit di jalan Tuhan. Itu artinya Tuhan didik kalian. Daripada kalian sulit di jalan lain, gak ada yang jamin. Gitu. Ketika kadang itu orang punya prinsip terbalik. Gak pernah loh Tuhan janjiin bahwa jalan kita itu mulus. Gak ada. Kalian bisa buka Alkitab. Gitu. Gak ada Tuhan ngomong jalanmu akan lurus. Seperti jalan Tuhan. Gak ada. Yang ada apa? Burung di udara dikasih makan. Rumput mau dibakar didandani. Sekalipun Tuhan berkata gitu loh. Datanglah kepadaku. Hai orang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kepadamu. Tuhan gak ngomong aku akan cabut masalahmu. Gak ada pernah. Tuhan berkata apa? Pasanglah kuk yang ringan ini. Kayak gitu. Jadi gak ada ketika kita punya masalah. Tuhan akan cabut masalah. Gak ada. Gak ada jaminan dengan itu. Jaminannya Tuhan itu asuransi kalau kita ngomong. Bahwa kamu gak akan tergeletak. Dan dia janji ke dirinya sendiri. Kayak gitu. Jadi ketika dia bilang, akulah perisaimu. Dia direct ke dirinya. Kalau aku bisa ngomong sama Feli, percayalah sampai aku ini gembalamu. Nah, kayak gitu. Kalau salah kita bisa hujat gembalanya, bener gak? Wah, gembalamu kayak gini. Loh, ya Tuhan juga ngelakuin hal yang sama, dendam sekali Ruben. Kayak gitu. Tapi maksudnya hal yang sama, bahwa akulah Tuhanmu. Bahkan ketika perjanjian berikutnya ada, yaitu di mana burung itu dipotong dan orang itu harus ngelewatin bersamaan ya. Dulu itu ada satu adat di mana ada hewan itu kayak dibuat utara, selatan, barat, timur kayak gitu ya. Nah, kayak dipotong-potong gitu. Nah, terus nanti dua orang ini harus jalan di tengah-tengahnya. Harus ada papan sih, nanti tak jelasin kapan-kapan. Ya, cuman intinya gitu. Tapi kalau misalnya dia melanggar, itu harus mati. Gitu. Itu berjanji untuk siapa yang melanggar dari perjanjian itu dia akan mati. Dan pada saat itu ditulis bahwa Abraham enggak salah. Abraham itu dibuat tidur. Dan api melintasi burung itu. Dan ketika Abraham tidak bisa Abraham maupun Tuhan yang tidak menepati janjinya, ya tetap Tuhan yang bertanggung jawab.
Dan akhirnya Yesus mati di kayu salib. Itulah gambaran dari salah satu kenapa Yesus mati di kayu salib kayak gitu. Karena Abraham pun tidak bisa menepati janjinya kayak gitu. Makanya Yesus pun mati di kayu salib kayak gitu. Salah satu juga Ishak juga, kalau kalian tahu. Kita bahas kapan-kapan masalah Ishak, bayangan dari Yesus ya. Tapi kita ngomong bahwa apapun masalahmu, kita nggak perlu ngomong Tuhan. Kok enggak mana tanganmu? Pendeta ngomong, ya mujizat masih terjadi. Ya tangan Tuhan masih terjadi. Kayak gitu. Zaman Roh Kudus masih menjamah kalian. Kayak gitu. Tapi mana buktinya? Abraham pun yang orang yang bapak beriman pun bisa berkata kayak gitu. Meskipun dia belum jadi Abraham sih. Kayak gitu. Tapi Tuhan cuma ngomong kayak gitu. Hitunglah kalau bisa. Sebanyak itu juga keturunanmu. Itu memberikan suatu kelegaan buat dia. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan perhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Hari ini dalam masalah ketika kita punya masalah, kita ini diperhitungkan. Apakah selama ini kita cari tangannya Tuhan atau pribadinya Tuhan? Orang-orang yang cari mujizat, orang-orang yang cari tangannya Tuhan, orang-orang yang cari cuman ke gereja untuk checklist, untuk gak dimarahin papa mamanya, pasti akan runtuh. Makanya kemarin ketika aku lupa sudah aku taruh di Instagram belum ya. Tapi rasanya belum deh. Tapi hari ini aku mau ingetin kepada kalian. Apapun yang gak didasari oleh Kristus akan digoncangkan. Gitu. Nanti sampai 2024. Apapun yang akan kalian gak jejek di dalam Kristus. Kalian gak tahu kenapa kalian ngelakuin itu. Kalian akan tergoncangkan. Pasti itu. Kayak gitu. Ketika kalian gak tahu pribadi Tuhan itu seperti apa. Ketika kalian cuma tahu, ya kata pendeta sih Tuhan itu baik kayak gitu. Kata pendeta, kok lu makan kata pendeta terus kayak gitu. Alami sendiri kayak gitu. Wah enak sekali gue ngomong. Wah nanti saya tutup dengan banyak kesaksian ya buat kalian kayak gitu. Tapi hari ini aku mau ngomong tuh heart to heart bahwa kalau kita baca di ayat 7, lagi berfirman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan. Dia ngomong lagi, akulah Tuhan. Jadi kenapa? Karena di perjanjian lama itu orangnya itu keras-keras semua guys. Kayak gitu. Makanya nah ini, jadi akulah Tuhan dia berkata gitu kan. Akulah Tuhan. Akulah gembalamu. Gitu kok bisa ngomong. Kok sesingkat kok sekarang. Akulah gembalamu. Kayak gitu. Yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim salah ngomong. Untuk memberikan negeri ini menjadi milikmu. Kepadamu itu menjadi milikmu. Ini ngomong tentang apa? Tenang, aku ada di sisimu men. Aku Allah Immanuel. Kamu gak ingat apa yang saya lakukan. Makanya Tuhan selalu berkata apa? Ingatlah kebaikannya. Kayak gitu. Misalnya kalian sudah terjebak dalam overthinking kalian. Misalnya kalian sudah terjebak dengan begitu banyak Tuhan aku gak kuat perih rasanya. Langkah awal adalah ingat kebaikan Tuhan, simple as. Ambil waktu di mana, aku paling senang ngajari ini. Ketika kalian bertobat, jangan pernah lupa kisahnya. Itu membuat kalian untuk sadar diri. Kayak gitu. Kadang ketika kita sudah Kristen lama, kita lupa. Kayak gitu. Kita lupa dan tidak berpowerful lagi, tapi nggak boleh. Daud bertobat karena dia di-refresh sama Tuhan. Ketika dia sampai Betseba, bla bla bla, di-refresh lagi sama Tuhan. Kayak gitu. Oh iya. Nah, jadi kondisinya sama. Dalam hitungan kita, Tuhan aku udah mentok. Tuhan aku gak tahu apa yang harus aku lakuin. Aku harus ngapain. Kayak gitu. Ya aman. Thank you. Aku harus ngapain. Arahkan pandanganmu pada Tuhan. Titik. Satu poin hari ini kita kasih kalian. Arahkan pandanganmu pada Tuhan. Sesimpel banget kok ngomong. Wah, nak lambene ya kalau saya jawab kayak gitu. Lambene. Nah, gitu kan. Memang susah. Tapi tidak ada satu pegangan lain selain Tuhan. Janji Tuhan akan runtuh. Wih, sangat benar, kayak sangat kontroversial lagi. Janji Tuhan yang kalian iming-imingkan akan jadi runtuh. Abraham ini nanti terjadi Abraham dia ragu lagi. Gitu. Janji Tuhan bisa runtuh. Perkataan manusia bisa runtuh. Ketika nanti apalagi kata pendeta bisa runtuh, kata koko rohani bisa runtuh. Kita bisa tepis.
Tapi yang membuat kita bertahan di dalam Tuhan itu apa? Cuman hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Maka semua yang tadi akan menjadi kekuatan buat kita. Ketika kita gak punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Ketika kita punya masalah, kita gembor-gembor masalahnya kita. Dengan apa? Overthinking. Aduh gak bisa nih ke depan. Aduh ya apa ya ke depan. Aduh ya apa ya ke depan. Tuhan berkata gini, akulah Tuhan. Akulah El Shaddai. Akulah perisaimu. Tuhan kan ngomong gitu. Sulit kok, sulit. Gak apa-apa. Kalau kalian gak punya tempat lagi untuk berlindung. Bukan hanya tentang kekurangan kalian. Bukan hanya tentang kegembala kalian. Bukan hanya tentang ke teman-teman kalian. Masuklah dalam hadirat Tuhan. Nangis di sana, cerita di sana. Gak bisa nangis, gak apa-apa cerita di sana. Kayak gitu. Aku cuma bisa nangis, silakan nangis di sana. Whatever kalian cuma berkata satu terus diem, gak apa-apa, gak apa-apa. Tuhan tuh tahu isi hatimu. Tuhan bahkan kalian gak ngomong di hati kalian pun Tuhan tahu. Kayak gitu. Begitu so sweetnya Allah Bapa dengan kita. Bagaimana aku membagiin kasih dari Allah Bapa. Jadi kenapa pribadi kita itu harus ada 3. Karena mereka pribadi yang terpisah. Kayak gitu. Udah bisa peran satu memenangi peran satu memenangi peran satu. Udah bisa. Ini bukan kita pakai job desk jubah. Kayak gitu. Tapi justru 3 pribadi inilah yang membuat kita ini lengkap. Kalau bahasa Thailandnya apa? Lengkap. Lengkap. Nah, jadi wherever Tuhan aku ngerasa sakit. Wherever Tuhan aku ngerasa gak mungkin. Tuhan sulit. Tuhan aku berjalan denganmu loh. Gitu. Kalau kalian baca dari 9 sampai 12 itu yang 9 sampai 12 itu yang aku jelasin tadi. Kayak gitu. Dimana binatang itu benar-benar kok kalian tahu. Menjelang matahari terbenam ayat 12. Tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputi gelap gulita itu yang mengerikan. Kayak gitu. Dan firman Tuhan berkata, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka dan bahkan mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Abram tahu enggak? Enggak tahu. Kalau misalnya tahu, dia enggak akan mau ngelanjutin. Makanya Abram biarkan tidur. Supaya dia enggak tahu ini. Kenapa? Enggak ada yang mau diperbudak main 400 tahun loh. Sampai ganti-ganti generasi dulu enggak 70 tahun metong ya, enggak ya. Dulu itu sampai beratus-ratus tahun, atau yang 150, sampai di suatu waktu 70 lah, kurang lebih sisanya bonus, kayak gitu. Oh kalian, aku pernah lihat orang umur 100 tahun tuh kayak kering, kayak mayat hidup, kasihan aku. Udah meninggal aja lebih enak di surga. Ya kan, karena di Surabaya misalnya, kayak di bumi ini kayak menderita, kayak gitu ya. Jadi memang 70 itu ibaratnya mentoknya kita, sisanya bonus gitu ya. Jangan keburu-buru, kita masih muda guys, gak usah overthinking ya. Aduh diabetesku, gak usah gitu dulu ya. Sabar dulu ya. Tapi bagaimana ketika kita hadapi masalah. Ketika kita hari ini, Tuhan aku punya masalah ini, Tuhan aku punya masalah itu. Tuhan aku sedang gak kuat, gak kuatnya kalian. Kayak gitu. Gak kuatnya kalian, percayalah, jangan mundur. Kenapa? Ada kemuliaan yang lebih besar. Ada sesuatu yang Tuhan janjiin loh ketika kalian menang dengan pikul salib ini. Jangan karena kalian gak lihat progres, jangan karena kalian gak kuat, jangan karena kalian perasaan kalian perih, aku tahu itu sakit. Kalian gak tahu harus ngambil langkah kemana. Itu kalian berhenti. Lanjutkan. Kalau itu tidak melenceng dari Alkitab, lanjutkan. Masalah besar apapun, percaya pasti selesai. Pengkhotbah 3 berkata apa? Semua ada masanya. Ada masa kita berduka, ada masa kita sukacita, ada datang dan ada pergi, bla bla. Kalian bisa baca dalam pasal 3 itu ya. Kayak gitu. Ada duka cita, ada sukacita, dan lain-lain lah. Pokoknya banyak yang bisa baca, gak perlu dibuka ayatnya. Tapi hari ini Tuhan ngomong, Tuhan gak langsung ngomong, hei Abraham nanti kamu bakal kayak gini, hei Abraham kamu bakal kayak gini, enggak. Tuhan mau kita step by step. Kalau kita tahu semua malah repot. Makanya aku gak seneng orang ke paranormal. Nanti jodohku gimana, nanti keuanganku gimana, tambah takut. Kayak gitu loh.
lihat tarot. Wah, tarotku hari ini bagus. Lu tambah takut lihat orang bilang kamu bakal mati habis ini. Waduh, ketar-ketir ya. Mendingan langsung mati ya daripada dikasih tahu kamu bakal mati misalnya. Ngasih budi 5 menit lagi kamu mati. Ayo. Ya apa enggak langsung nulis surat warisan tuh. Kayak gitu, ngerti enggak? Maksud dari bagaimana kita kadang enggak perlu tahu tujuan Tuhan kasih tahu. Tujuan Tuhan kasih ini itu apa. Kamu enggak perlu tahu reward yang kalian dapat itu apa. Kalian enggak perlu tahu. Yang perlu kalian tahu. Yang perlu kalian tanyakan bukan kenapa Tuhan. Tapi apa yang harus saya lakuin sekarang. Itu Tuhan pasti jawab. Jadi ketika kita punya masalah, kalian boleh curhat apapun. Tapi subjeknya yang salah bukan Tuhan. Banyak orang yang salah ketika curhat. Berkata gini, Tuhan kenapa harus terjadi seperti ini? Tuhan kenapa seperti ini? Nah itu kalian menyerang Tuhan namanya. Gitu. Itu salah cerita. Kalau cerita ke Tuhan itu simpel Tuhan. Ngalamin ini dalam perasaan aku ngerasa kenapa ya harus terjadi ini. Kan subjeknya beda toh. Kayak gitu. Gimana kita ngomong kayak kita nyalain atau memang kita ekspresikan kayak gitu. Tuhan aku ngerasa seperti ini Tuhan. Kenapa? Aku ngerasa kayak Tuhan capek ya Tuhan. Tuhan ngerasa seperti ini yo. Kayak gitu. Menurutmu gimana? Kayak gitu. Heart to heart sama Tuhan. Dan Allah Bapa kan berperan di sana. Karena Tuhan itu mama bagi yang gak punya mama. Bapak sebagai ayah yang gak punya ayah kayak gitu. Atau sosoknya. Iya, gitu. Jadi ketika kalian gak, aduh aku kelihatannya motherless. Nah Tuhan berperan bagi mothernya kalian berarti. Berikan sosok. Kalau dua-duanya gak dapat, Tuhan dua-duanya. Ayah yang gak punya bener. Oh ayah gak, mungkin intinya, yes, pokoknya kalian tahu ya kayak gitu. Berarti, makanya kalau kalian baca gini di Daud ya. Daud itu benar-benar fatherless dan motherless. Dia berkata gini, sekalipun ayahku dan ibuku tidak menyambut aku tapi engkau menyambut. Menolak aku tapi engkau menyambut aku kayak gitu loh. Jadi Tuhan itu ada di dua sisi kalian kayak gitu loh. Hari ini kok kalian aku gak ngertiin, aku mau cerita ke siapapun gak ada yang ngertiin aku. Ya Tuhan yang ngertiin kalian. Datang ke Tuhan. Makanya aku bilang jangan jadi Kristen yang sepo-sepo guys. Tuhan kalian itu gak mau, Tuhan kalian aja loh gak mau kalian, Tuhan aja gak mau kalian itu jadi agamawi. Kok kalian maksa jadi agamawi sih? Kadang itu Herman deh. Itu. Kayak jadi bingung jadi Herman Susilo ini. Tolonglah kayak gitu loh. Tolong gitu loh. Kalau Tuhan ajari kalian jadi spiritual, jangan jadi agamawi. Kalau Tuhan, jangan ngamuk dong. Tapi kalau ada berhubung sampah bentar banget. Nah, kalau Tuhan kasih datanglah kepada aku orang letih lesu dan beban berat, jangan ke paranormal. Jangan ke mana-mana. Itu jadi second chance buat kalian. Kayak gitu, dari ketemuan yang non rohani lagi. Ya, dia kan ngasih kata-kata motivasi men, bukan salah. Kata motivasi, gak apa-apa kamu kuat. Ya itu kan bertahan cuma 2 hari 3 hari. Tapi dia gak akan doain kalian. Gak akan membawa kalian ke crisis center. Gak salah ketika kalian mau curhat. Tapi pastikan kalian ke tempat yang paling tepat. Kadang gak ada yang bisa ngisi loh selain Tuhan. Ada satu bolong di hati kita. Banyak kok orang kayak gitu. Ketika, aku happy kok, aku senang kok, aku tenang kok, aku masih oke kok. Tapi pas dikorek-korek, bolong hatinya, butuh Yesus. Kayak gitu. Nah, jadi aku ngomong pada kalian, sebesar apapun hari ini Tuhan berjanji pada kalian juga. Kita selesain bareng-bareng. Tuhan gak ngomong, aku selesain, enggak. Aku gak akan tinggalkan kamu. Tuhan cuma ngomong gitu. Aku beserta dengan kamu. Makanya dia sebut dirinya bukan Tuhan yang menyelesaikan masalah ketika Yesus lahir. Tapi Yesus dijuluki apa? Immanuel. Tuhan beserta dengan kita. Iya kan? Maka Tuhan sendiri pun gak juluki dia itu sesuatu yang unprogress. Dia itu sukanya berprogres. Lebih baik Tuhan gak cuma kasih nih berkatku, nih uangku. Banyak orang-orang yang fatherless sekarang kenapa? Karena banyak orang yang cuma ngasih uang tanpa kehadiran sosok. Gitu. Kamu butuh makan ya makan di meja. Loh aku butuhnya makan bareng sama kamu. Kayak gitu. Hari ini gak akan ada yang ngertiin kita. Sungguhan. Aku pun terbatas ngertiin kalian. Kalau gak dari hikmat dari Tuhan.
Tapi ada pribadi di atas aku yang jauh di atas. Karena aku pun tidak layak ngomong bahwa aku dekat dengan Tuhan. Kayak gitu. Tapi hari ini kalian punya pribadi yang ngertiin kalian. Di saat kalian yakin dulu ke pribadi kalian itu ngertiin kalian. Kadang kita itu pun ngeraguin trust issue sama Tuhan. Di situ kalian gak akan bisa ngerasain pribadi Allah Bapa. Tapi di saat kalian mulai diem, mulai berserah, mulai cerita. Nah di situ tuh. Tuhan kan bekerja hebat di sana. Kayak gitu. Nanti mungkin Ruben harus kesaksian masalah ini ya. Masalah cerita-mencerita ini ya. Kayak gitu. 7 Agustus. Ya nanti Ruben akan cerita masalah itu. Supaya kan ngerti. Kayak gitu. Nah jadi aku lupa mana ya. Oh ya, nah jadi kondisinya adalah sebesar apapun masalahnya kalian hari ini. Atau nanti ketika kalian menghadapi masalah. Aku lagi baik-baik aja kok gak apa-apa sekarang. Iya pupuk dulu. Jangan di denial. Pupuk dulu. Kayak gitu. Oh omonganku diri dipupuk dulu. Kayak gitu. Taruh di hatinya dulu. Oh iya nanti kok ada apa-apa aku harus datang ke Tuhan. Benar-benar harus datang ke Tuhan. Habis itu aku bakal datang ke koko rohaniku. Koko rohaniku. Jadi aku harus aku harus datang ke gembalaku misalnya gitu. Kalau aku mau datang ke teman-teman rohaniku, itu what's next. Tapi memang ada kondisi di mana kita datang ke mereka dulu ya. Makanya cari yang anak Tuhan di default ya. Supaya kalian diarahkan ke Tuhan. Biarkan mereka mendoakan kalian. Ketika kalian mengaku dosa kalian dan kalian didoakan, itu besar kuasanya. Tapi di situ dijelaskan adalah orang benar. Doa orang benar. Bukan doa orang, ya apa, kayak gitu. Kafir, enggak, doa orang biasa, enggak ada, doa orang benar. Orang benar siapa ya? Kita ini, yang dikuduskan sama Tuhan. Right? Jadi sebesar apapun masalahnya hari ini, jangan dipendam sendiri. Abraham pun berani ngomong sama Tuhan. Gendeng Abraham ini memang rata-rata kok. Gak sopan kata-kata, gak sopan. Bisa ngomong, Tuhan kamu gak kasih keturunan. Kok kasar kayak gitu. Lah apa mbok suruh kesini ke situ loh. Paham enggak? Tapi Tuhan itu santuy orangnya. Jadi Tuhan itu santuy kok orangnya. Gak apa-apa ngomong Tuhan aku gak kuat. Tuhan aku jadi people pleaser. Tuhan aku ngerasa seperti ini. Tuhan aku gak bisa nolak tapi sakit. Tuhan aku hari ini capek. Tadi ketika aku worship tiba-tiba aku ngerasa ada beberapa yang capek di sini kayak gitu loh. Jadi satu hal yang benar-benar kita perlu kasih ke Tuhan. It's okay to be not okay. Kayak gitu. Jangan karena kalian dididik gak boleh nangis termasuk aku. Gak boleh nangis hingga detik ini kalau udah nangis cek. Ya nangis gitu. Sungguh. Ya, gitu. Jadi kalau misalnya aku mau nangis, aku langsung beda posisi, beda view gini. Tak tutupin karena kursiku, aduh ngomongin sombong sekali ya. Kursiku bisa muter guys gitu. Jadi kondisinya aku dari pecah gini kan, langsung tak hadapin gini. Terus aku mulai nangis. Tapi jangan sampai tahan ekspresimu. Gara-gara ada teman di sampingmu. Aduh, terus kalian worshipnya cuman gak kuat. Gitu. Ya kalian mau menghayati gak apa-apa sih. Cuman gak usah sampai segitunya gitu loh. Gak apa kalian mau angkat tangan, jangan peduli sampingmu. Kalau dia ngejek kamu, itu bukan temanmu artinya. Pergi, suruh pergi. Kayak gitu. Karena aku percaya orang yang dewasa sekalipun bukan Kristen. Itu pasti ngerti tentang agama dan menghormati. Kayak gitu. Berarti mereka gak dewasa. Percaya. Kayak gitu. Kecuali mereka fanatik ya. Fanatik yang benar-benar menyerang ya. Kayak gitu. Tapi kondisinya adalah jangan karena lingkunganmu kalian nggak bisa ngomong aku not okay loh. Jangan kebiasaan dulu pas kecil. Aku dulu pas kecil sering ngisi kayak blank answer gitu kan kayak apa? Kalau bahasa Inggris tuh gini. How are you today? Gitu kan. I'm fine, thank you. And you? Nah, itu juga kalian kok greeting di Petra. Dulu ada namanya Petra ya. Gitu. Pas aku SD itu gitu. Berdiri, beri salam, selamat pagi, gitu. Kayak happy sekali, bagian Lord oke. Jadi kita dari dulu kecil tuh selalu dididik harus oke, harus tersenyum, nggak boleh nangis. Dan itu semua didikan yang salah. Karena aku ngalamin juga, tapi di saat aku dijamah Tuhan, kayak gitu. Kadang di kamarku, udahlah wis kamu hina-hina, aku nggak apa-apa wis mah, gitu. Gitu. Karena pengalaman itu berharga, belum tentu semua orang ngalamin. Gitu. Aku bilang hal yang paling rugi sekarang, ketika kita tahan yang namanya manifestasi. Kayak gitu. Jadi kalian mau nangis, aku ngomong tuh, kalian offline Surabaya, kalian mau nangis, loh
karo pundakku. Cewek cowok pokoknya kok cewek belum punya cowok ya. Kayak gitu. Kalau udah punya cowok hati-hati, cari lain cewek. Tapi kok kalian masih jangan, enggak apa-apa. Aku yakin enggak akan pacaran dengan kalian, pasti aman, enggak baper enggak aku. Kayak gitu. Kalau aku punya prinsip kalau saya jadi anak enggak bisa jadi pacar kayak gitu. Gitu. Jadi apalagi cowok-cowok, gak bilang homo enggak, aku masih suka cewek kayak gitu loh. Tapi kenapa? Karena ada Tuhan ngasih ngomong di hatiku kapan ya, hari Jumat atau hari Kamis gitu. Tuhan cuma ngomong gini, kadang yang kita butuhin itu bukan selesainya masalah. Kadang yang kita butuhin itu bukan tentang masalah itu selesai. Kayak gitu. Atau cara kita bisa legah maju mundur. Aku salvok dengan Pinterest. Oke, dengan maju ke depan gitu. Cara-cara apa? Tapi yang kamu butuhin adalah pelukan dari aku. Kehadiranku. Kalau kalian ulang tahun, yang kalian butuhin cuman kadonya atau orangnya. Kalau aku orangnya. Kayak gitu. Tapi kalau kalian butuh kado toh, waduh itu dipertanyakan itu. Banyak loh orang yang kehilangan sosok. Makanya Tuhan taruh di hari ini. Aku tutup dengan, ini jam berapa? Oh ya, aku tutup dengan satu kesaksian lumayan panjang ya. Jadi mungkin simple banget hari ini, gak macam-macam. Tapi aku sedikit harus bongkar masalah ini. Jadi masalah ini terjadi ketika kita bangun apart. Ini susah banget. Sebenarnya sebelum itu pun aku udah ngerasa perih gitu ya. Karena begitu banyak masalah di tahun ini. Tapi kadang, di waktu Maret, aku tuh ngomong sama kalian. Kok kalian anak Divel awal-awal pasti ngerti. Kayak gitu. Ini gak ada semua rasanya awal-awal, sudah bergeser, sudah generasinya. Aduh susah. Nah tak panggil lagi anak-anak lamanya ya. Kayak gitu. Nah tapi pada saat itu aku deklarasi, bulan 4 kita bakal pindah ke apart. Masih ada Ruben di saksinya, ada Verly juga. Itu dalam hatiku, apart dari mana? Nyari tempat aja belum. Gitu. Duit aja tergerus baru dipecat. Kayak gitu. Baru beli HP lagi. Soal beli HP bakal dipecat. Kayak gitu kan gak sih? Mendingan tak simpen 10 jutanya untuk aku beli. Ya sekitar 12 juta lah ya. Untuk beli apart. Kan lebih worth it ya. Sehingga aku bisa lebih besar. Beli HP. Sudah ngerti mau dipecat beli HP. Kayak gitu. Ya, ada sinyal mau dipecat gitu Desember guys. Beli HP. Kayak gitu. Januari dipecat. Kayak gitu. Jadi kondisinya uang cuma sedikit, tinggal sisa 4 juta, 3 juta. Ya memang akhirnya aku bilang sama anak-anak yang off pada saat itu. Uang ini uang terakhirku. Aku bilang kayak gitu. Uang tabungan. Dari kecil aku nabung sampai sekitar ya pokoknya puluhan lah ya. Tapi ini uang terakhirku, aku bilang kayak gitu. Wah itu susah sekali kisahnya untuk bisa mengeluarkan uang itu guys. Gitu. Karena itu dari Imlek saya itu. Dari pengumpulan AI, susu, Kyonghi, ya kayak gitu ya. Gitu. Yang relate pasti, yang ngerti pasti relate sekali, yang Cina-Cina ya. Aduh sorry. Aduh. Kayak hati lagi ngambek kamu ya. Oke, nah jadi kondisi itu sulit banget ketika aku harus ngerelain uang itu kayak gitu. Terus sampai satu waktu aku tuh stres karena aku gak ada apart yang cocok guys. 1 tahun bisa sampai 20 juta, 30 juta, uang dari mana? Kayak gitu. Sedangkan aku udah deklarasi, wah 1 bulan lagi. Langsung aku ngomong sama Grace, mungkin ini kan bisa cerita banyak sama, kalian saya tanya ke Grace ya, dia lebih ingat pasti. Kayak gitu. Nah aku tuh sampai cari di mana ya, yang paling timur deh, biar murah. Kayak gitu ibaratnya. Sampai semua kalau di Google itu biasanya warna ungu ya. Page 1 sampai 5 itu ungu guys. Sampai tak bolak-balik masuk lagi, siapa tahu ada keajaiban Tuhan. Kayak gitu, sampai aku stres. Tuhan kayak capek, kayak gitu. Tuhan lelah. Kayak gitu. Tuhan kayak gak usah pindah. Kayak gitu. Lelah banget. Kayak ngapain sih aku harus ngurusi ini. Di umurku aku harusnya mikirin kerja dan nikah. Aku sampai ngomong ke Grace pada saat itu di salah satu mall Surabaya. Grace, harusnya di umurku ini mikirin nikah. Mikirin kerjaan yang lebih mapan biar cepet nikah. Ya gak salah kan, memang butuh penolong kayak gitu. Harusnya malah mikir itu kok, ini mikir dia PDKT kayak gitu. Yang Jenny kan enak kok punya gini kan udah aman masa depannya. Kayak kok saya kan belum gitu loh. Gitu, udah mau dompet lagi.
Masuk quarter life crisis lagi, enggak bercanda, enggak ada ya Tuhan ya. Kayak gitu. Tapi kondisinya adalah, kenapa ya aku bisa gendeng gini ya. Senin sate, Selasa live TikTok, Rabu mikirin Senin San. Nggak ada, mikirin, Kamis mikirin, Jumat latihan, Sabtu nanya, sudah latihan belum Ben gitu, sudah latihan lagi belum, Minggu tanya lagi, misalnya kita latihan lagi, Senin sate, udah, nggak mikir apa-apa. Let it go, hidupnya kan jauh dah. Kita ngikutin flow aja, mengalir bersamamu, kayak gitu. Tapi pada saat itu aku ketemu apart lebih kecil dari ini. Ruben pernah tak ajak ke satu apart, kayak gitu. Dan itu juga titik yang paling jatuh ternyata. Jadi aku ngerasa kayak, ngapain aku harus survei ke tempat itu, karena itu jadi titik paling jatuh pertama aku. Setelah aku 4 tahun didik orang kayak gitu. 4 tahun pelayanan tuh, ini titik yang paling jatuh. Kayak gitu. Belum lagi di kampusku ada retret, belum lagi PD di kampusku. Oh, semua jadi satu di otakku. Dan orang lain masih berkata kayak, enaknya aku ini, enak dari mana, yuk tuker badan. Kayak gitu. Aku tak mikirin kerja aja, kami mikirin retret PD, semua apart gitu. Belum lagi nek, ku curhatku, ayah kono, wes gak tidur kayak gitu. Ada kalau anak rohaniku itu, kalau curhat itu di atas jam 12. Biasa gitu. Go Denny. Kalau jadi itu tak ngerti aku artinya. Mau curhat. Dan ternyata aku pas online mesti. Orangnya gak ada di sini. Kayak gitu. Selalu minta call. Sampai jam 1, jam 2. Kayak gitu. Nah tapi maksudnya harus tetap tersenyum. Gitu. Harus kuat di depan kalian. Susahnya pada saat itu. Dan itu titik terjatuhku. Aku drop. Aku sampai off 3 hari weh. Untuk off sosmed pada saat itu. Dan ya itu, aku tuh nangisnya kenapa? Di hari Minggu. Di hari Minggu dia bilang kayak gini. Tuhan itu kasih satu TikTok. Aku ngomong Tuhan kasih ya, karena aku percaya ini dari Tuhan. Tuhan kasih satu TikTok yang lagu dulu rame. Yahweh, Rafa kayak gitu ya. Nah itu. Terus tiba-tiba Tuhan taruh jadiku kamu setel di laptop. Saya ini di sofa, udah kayak orang kritis, paham ya guys? Kayak mau bangun itu kayak, Tuhan badanku remek apa. Ini kalau dari dalam rasanya udah protol semua ini tulang-tulangku. Kayak gitu. Kaget. Nah, protol semua tuh kayak, udah akhirnya kayak kredit. Ada orang lewat di belakang Jenny. Calpek deh. Enggak apa-apa, suruh diem dulu. Diem di dalam nama Ruben. Oke, bercanda. Oke. Lucunya anaknya ya ampun. Anaknya, adiknya salah ngomong. Adiknya sangat fitness sekali kok anaknya. Oke. Nah, jadi di pagi itu langsung aku bilang kayak, Tuhan kayak, ya udah aku nyalain laptop. Aku nyalain, aku putar lagu itu. Aku sambil lihat ke depan. Sok-sok pengen candid gitu ya. Ngeliat langit gitu. Pas lagu tuh diputer, ya weh, nangis saya langsung. Gitu. Dan Tuhan ngomong gini. Aku lupa kata-kata deh, pokoknya intinya gini. Kayak kamu lupa sama aku tah. itu terakhir aku denger itu semester 3. Gitu, kamu lupa sama aku tah. Dan di gereja saya dihancurin habis-habisan guys. Kayak dijamah habis-habisan dan aku bisa ngomong gini, Tuhan uangmu. Aduh dalam hatiku, tuh uangku habis kayak gitu. Tapi sudah terlanjur ngomong uangmu Tuhan. Gitu. Tiba-tiba ketemu apart ini. Gitu. Tiba-tiba ketemu apart ini. Gitu. Dan ternyata yang, ini gak tahu sebagai kebetulan atau enggak. Yang memang yang nyari ini, yang marketingku ini banyak ya. Aku ngesen banyak. Kok bisa perempuan sebenarnya? Enggak, bercanda. Nah, tapi maksudnya dapat satu. Aku underestimate dengan orangnya. Kok kita orang udah jahat tapi sabar ya. Maksudnya kayak mukanya itu enggak terlalu sabar gitu loh. Ternyata sabar banget loh orangnya. Terus semua diurusin selesai, dinegoin ya, tiba-tiba murah banget ini sekitar ya kita buka ini sekitar 17 juta kayak gitu per tahun. Dengan 2 kamar. Ini amazing sekali sampai aku bantuan. Kayak ini gak mungkin Tuhan 17 juta. Tak kira ini scam. Kayak gitu. Aku bilang kayak Tuhan ini sudah rasanya over deh pekerjaanmu di sini. Kayak gitu. Meskipun keadaannya lusuh, aku pun pas bersihin sampai mau muntah-muntah. Serius. Sampai gitu, Tuhan. Tapi aku bersihin tuh gak berani makan di sini guys. Tuhan. Aku gak berani makan di apart ini pertama kali. Aku tuh beli ini loh, nasi ekspres gitu di bawah. Apa itu namanya ya? Ya pokoknya itulah ya. Kayak diangetin tak itu. Aku makan di lantai, di lobby guys sampai makan itu.
Itu pas puasa itu aku masih inget. Jadi kok pas denger, olah apa lolo makan. Karena sungkan gitu loh, sungkan. Ada yang lewat kerudung-kerudung. Tapi kok aku udah lapar tak gagal saya sih. Orang-orangnya sampai tertutup tinggal matanya aja tak biarin makan. Mau dah gitu. Gak ya bercanda. Tapi maksudnya kadang aku di P1 itu untuk parkiran. Tapi ada lobbynya juga. Jadi lobbynya kayak 3 gitu loh guys. Lobby yang lainnya lebih kecil, yang paling bawah lobby paling besar kayak gitu. Nah aku makan di situ. Kadang aku sampai nangis, Tuhan sakit Tuhan. Aku harus bersihin semua dari nol. Tuhan lelah. Aku setiap hari itu jam 9 malam. Dulu ada value juga dan itu fase-fasenya itu. Aku tuh rapat sampai malam. Kalau aku rapat sama Chris sampai jam 3 pagi. Tahu untuk apa? Nentuin meja. Nentuin meja sampai jam 3 pagi. Gak bisa Chris. Gak bisa ini. Gak cocok. Nentuin meja sampai jam 3. Sakitnya. Sampai mamanya tuh bilang, sampai selesai semua ya. Loh Chris, kamu gak telepon sama temenmu yang cowok itu? Sampai digituin. Karena gak telepon, karena udah selesai kan. Gitu, sampai segitunya. Wah, sakitnya luar biasa. Pada saat itu gak ada yang banyak yang bantu juga. Karena Surabaya masih dikit ya anaknya. Itu tiap hari aku nangis ya pulang. Tapi ketika ini semua jadi, ada di fase dimana Tuhan ini sulit. Tuhan gak mungkin kayak gitu. Kayak uang itu sampai kayak di Pertamina, mulai dari nol ya kak. Kayak gitu loh. Uangku itu benar-benar nol dan minus guys. Kayak gitu. Ada berapa orang bukti. Bahkan sampai ada pinjol. Terus pinjol Shopee. Ini makanya jangan direkam. Pinjol Shopee. Pinjolnya isi cash. Sampai 2 juta, 3 juta. Aku gak tahu Tuhan aku harus bayar dari mana. Kayak gitu. Sampai aku screenshotin. Kurang ini loh Grace gitu. Kurang ini Grace, kurang ini. Bantu tutup dulu. Sampai aku bener-bener kayak gali tutup lubang. Sampai Mbak Grace tuh sampai bener-bener keringet dingin. Kayak gitu. Grace, kok gak dilunasi dia datang ke rumah Grace minggu ini kayak gitu. Itu baru pulang banget itu. Grace, aku diancem kayak gitu. Tolong bawa Grace, tolong bawa. Sampai jam 12 malam tuh, ya apa kayak gitu loh. Sampai gitu sakitnya Tuhan bayar dari mana uang 2 juta. Sakitnya luar biasa pada saat itu. Aku bilang Tuhan kok berhenti eman. Tapi kalau lanjut juga eman. Tuhan aku mau pakai tukang. Jujur gak sombong. Kayak memang kita ini pasang sendiri semua. AC kita beli sendiri ya kan. Aku bareng Ruben pada saat itu. Meskipun dia gak sadar katanya kayak gitu. Aku AC beli sendiri. Semua beli sendiri dan lebih mahal jatuhnya memang. Tapi setidaknya kita punya tempat 17 juta ini yang ketika kita sewa lagi lebih murah. Cuman bayar tempatnya tok. Tapi di saat itu aku ngerasa kayak Tuhan ini minus. Aku tuh pengen beli yang aku mau aja gak bisa. Harus pakai paylater. Paylaternya juga sudah mulai banyak 1 juta, 2 juta. Kayak harus bayar. Aku muter dari mana? Bisnisku juga enggak banget. Kerjaanku padat. Terus benar-benar kayak minus Tuhan. Tiba-tiba ada aja uang masuk. Kayak gitu. Tiba-tiba mamaku mungkin ngeliat, muka Iki harus gendut, elek kok cik menengah ya gitu kan. Kok diem aja kayak gitu. Pikir kok pusing mondar-mandir. Tiba-tiba mamaku langsung ngasih, ini ya kamu tak bayar untuk utang. Jadi mamaku punya utang. Tiba-tiba ini ya, langsung kebayar banyak. Habis tiba-tiba ketika benar-benar semua pinjol habis. Semua selesai dibayar lunas. Benar-benar kita, the first kita ibadah. Kita pertama kali kita beribadah di tempat ini. Ketika aku akhirnya bisa pertama kali makan di tempat ini ya. Gitu. Kalian tahu ya, dulu itu aku beli pengharum sampai 3 guys. Itu 1, di kamar mandi 1, di AC 1. Deket AC ya, daerah mana ya? Lupa aku di mana. Pokoknya ada 3 sampean, tak semprot kadang sampean. Karena memang baunya enggak guys. Kayak kalau misalnya kayak Jenny dulu lihat kira paling kayak gitu. Mandi aja enggak berani aku dulu guys, sungguhan. Ke toilet BAB nih, toiletku aja enggak pernah. Serius. Gak pernah, sampai aku pakai Portex, sampai belajar itu pakai Portex sampai Clara. Kayak gitu. Di kosek aku sampai pesen jasa 100.000 guys. Gak bisa masih bau guys. Kayak gitu serius. Kalah bau ketekku, serius. Kalah kayak gitu. Bau banget kayak gitu. Tapi di saat itu Tuhan cuma kayak kuatin aku kayak gitu. Dan akhirnya ketika selesai semua, aku cuma bisa ketawa liat ini kayak gitu. Kayak ya kok bisa ya? Kok begitu baik kayak gitu. Nggak sampai sana ternyata tiba-tiba begitu banyak masalah rohani berikutnya. Yang aku sampai Tuhan, ini perih penjalan ini. Ya apa mau kayak gitu. Tuhan aku sudah gak kuat. Dan aku udah lelah.
Wih, kayak setan lewat di belakang sini nih. Oke, aku salfok. Gak apa-apa. Cuman salfok tak. Aku bilang, Tuhan aku capek, Tuhan aku lelah. Tuhan aku udah gak kuat. Kayak gitu. Izinkan aku lewatkan cawan ini daripada aku kalau bisa. Gak apa-apa aja, gak apa-apa sih gue. Gak apa-apa, santai aja. On cam aja. Aku lebih seneng lihat mukamu. Nah, gitu aja. Biar daripada cuma lihat Jenny gitu. Nah, jadi aku capek Tuhan. Hari-hari ini pun aku ngalamin kayak gitu. Begitu. Kayak Tuhan, capek ya Tuhan. Tuhan lelah ya Tuhan. Kayak gitu. Tuhan, aku maju sakit Tuhan. Aku belum melangkah perih banget. Siapa bilang gembala gak ada masalah. Banyak. Kayak gitu. Belum kerjaan ini. Din bisa-bisa ya. Pengen ku karetin mulutnya. Kayak gitu loh. Gitu. Jadi kalau sampai lelah. Tuhan, aku harus ngelangkah kemana. Gitu. Tuhan, mundur salah, maju salah. Dan gak ada yang support aku. Di situ aku masuk sama hadirat Tuhan. Dan ketika apar itu jadi, Tuhan cuma kasih satu lagu ini dan aku nangis. Refnya kayak gini, I sing to you Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. Di situ aku langsung nangis kayak gitu. Tuhan cuma ngomong dulu bukti kesetiaanku. Tuhan gak kasih materi langsung. Tuhan kasih kehadirannya. Di saat aku gak kuat, Tuhan kuatin. Mau sebesar apapun masalahnya kalian, selesai. Aku gak ngomong itu gak jadi orang yang hebat. Aku dari orang yang penuh banyak masalah yang nangis setiap hari. Aku ngalamin yang dimana Tuhan kalau bisa biarin masalah ini berlalu aja. Tapi yaitu Tuhan Allah Immanuel, Tuhan yang mengasihi kalian. Jadi seberapa kalian gak kuat hari ini, gak apa-apa. It's okay, aku berkali-kali Tuhan aku ngomong capek, Tuhan aku lelah. Aku gak bisa handle lagi. Terlalu kurang ajar permasalahan ini. Terlalu sakit di hatiku. Bahkan aku lihat permasalahannya aja perih untuk ngelangkah. Tapi Tuhan gak pernah jawab ketika kayak gitu. Tapi cuma satu. Aku berserta dengan kalian. Itu yang Tuhan ngomong kan. Dan selalu Tuhan berkata, aku tunggu kamu di altar. Permasalahan kita cuma di altar guys. Kita mau gak datang ke altar. Jangan ngomong gak punya masalah kok. Suatu saat kalian bermasalah. Aku gak perlu dinubuatkan di Alkitab itu. Kayak gitu. Kalian kan punya masalah. Dunia ini kan sampai lebih buruk. Tapi ketika kalian hari ini sudah tabur. Aku sudah tabur ke kalian. Tugasnya kalian cuma datang ke altar men. Maka Tuhan berkata, datanglah kepadaku hai orang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Bukan aku memberi jalan keluar loh. Aku gak memberikan kamu selesai masalah loh. Aku gak kasih apa lagi. Tuhan gak ganti kan kata-kata ini. Kenapa? Karena yang paling penting kamunya dulu. Bukan masalahmu. Aku selalu dikuatin itu. Mau kalian hari ini kepahitan. Mau hari ini kalian capek. Mau kalian lelah. Hari ini kalian begitu banyak masalah. Bahkan bukan kamu. Tuhan ini over capacity. Nangis dalam hadirat Tuhan. Tuhan gak pernah ngejeng. Tuhan gak pernah nge-label. Terus ngomong. Bebaskan rohmu ay. Gak apa-apa. Tuhan aku pengen ngelakuin apa yang kau mau. Tapi sulit. Gak apa-apa. Mendingan kayak gitu. Kayak gitu. Jangan jadi Kristen sepo. Aku selalu ngomong. Aku selalu ingetin. Zaman sekarang ini jadi orang seneng Kristen doang. Agamawi. Ayo aku jadi kalian. Jangan jadi Kristen yang sepo. Jangan pokoknya jadi orang Kristen. Ibadah. Ini Tuhan kita lebih dari itu loh. Hari ini aku ajak kalian sama-sama. Kalau aku pun melewati masa yang kelam. Dan tapi Tuhan tolong aku. Bukan karena aku lebih diurapi. Bukan karena aku sudah hebat. Aku pun pernah banyak titik jatuh. Ketika Tuhan aku nyerah. Aku selalu ngomong Tuhan aku nyerah. Aku give up. Aku selalu ngomong kayak gitu tiap malam. Tuhan aku give up. Tapi gak sampai sana.
Aku percaya di saat aku give up, kau turun tangan. Di saat aku angkat tangan, kau turun tangan. Kalau doa seperti itu, jangan cuma Tuhan kenapa, Tuhan gak akan jawab. Tapi menangislah untuk melakukan sesuatu. Tuhan hari ini aku merasa sakit, tapi aku mau dengan rasa sedihku, dengan tangisan dari mata, aku mau ngampuni orang ini misalnya. Kan hari ini ngerasa kayak memang gak kuat. Tapi hari ini aku percaya bahwa Bang. Jadi aku berharap semua tutup mata sambil aku ngobrol-ngobrol bentar ya. Gak saya ngeliat kanan kiri. Udah gak apa-apa. Kalian mau nangis, mau ketawa, mau apa, bebas. Dan gak ada yang ngecing-ngecing di sini. Kalian adalah orang-orang dewasa. Justru ketika kita lihat orang dilawat Tuhan, aku juga mau seperti itu. Harusnya kalian berkata seperti itu dong. Kayak gitu. Karena di saat-saat kita menangis dari altar Tuhan, kita di altar Tuhan itu di sisi yang paling enak loh. Jadi aku ajak kalian sama-sama. Mau sampai kapan kalian akan sembunyikan bahwa di depan Tuhan, sorry yang ngomong ini, kalian telanjang secara rohani maupun jasmani. Ketika kalian gak ungkapin, Tuhan gak akan bisa bekerja. Karena keterbukaan awal dari segala pemulihan. Mungkin kalian permasalahan ini 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. Kalau masih ada efek, hari ini bereskan di altar Tuhan. Tuhan, aku masih kepahitan sama mamaku contohnya. Tuhan, aku masih punya masalah sama ini, itu. Pasti kok ada something yang Tuhan buka di hati kalian. Permasalahan apa yang masih ada? Simple, ketika kalian goreng lagi masalah itu. Ketika itu masih sakit hati. Ketika kalian masih sakit banget. Omongin ke Tuhan. Cuman di altar Tuhan, di mana kalian berjumpa dengan Tuhan. Itu di saat pribadi kalian. Dan saat ini, ada berkat korporat khusus yang Tuhan kasih. Ketika kalian berkata, Tuhan ini aku, enggak mau jadi Kristen sepo, jamah aku, ubah hidupku, pakai aku, selidiki hatiku. Jadi Kristen yang sepo. Bolehlah kalian SMA, SMP, SD seperti aku pun juga ngalamin Tuhan. Gak pernah ngalamin Tuhan. Tapi di kuliah ini aku merasa eman. Kenapa gak kenal pribadi Tuhan dari dulu. Gak ada loh, mama kalian gak akan ngerti. Aku pun sebagai gembala kalian gak akan ngerti kalian. Aku yakin di beberapa, setiap orang tuh punya masalah. Gak ada orang gak punya masalah, percaya sama aku. Cuma kalian sudah merasa terbiasa dengan masalah itu sehingga itu jadi seperti general. Percaya sama aku hari ini. Roh Kudus mau jamah kalian. Cuma satu syaratnya. Even kalian mau berkata, Tuhan ini aku. Ini masalahku. Bla 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 bla. Jamah hatiku. Sama-sama kalian nyanyikan dengan lembut. Setiap katanya ini ya, dengar ya. Sebelum ku ada jemarimu, dia yang menuntunmu dari awal. Ketika kamu mulai pelayanan, ketika kamu mulai SMA, dia yang tuntun kalian loh. Ketika kalian masuk di evil bukan sebuah kebetulan. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun engkau tak pernah lelah mencari diriku. Ulangi dari awal, tenang aja. Tuhan engkau, enak dalam hati Tuhan ya. Gitu. Kalau saya sudah mulai ngerasain manifestasi, Tuhan buka hatiku, lebih lagi yuk, gitu. Buka hati selebar-lebar. Jangan ditahan, izinkan Roh Kudus bekerja. Inilah kekristenan. Nunku serupa, jangan peduli kanan kiri. Kalau kalian di rumah, aku tahu tuh sangat berat, gak usah kalian kanan kiri. Sebelum ku mengenalmu, buang hidupku Tuhan.
namun engkau tak dia nggak pernah capek nyari kalian guys. Kok kalian sampai di full hari ini? Nggak capek. Dia mencari yang kalian, bukan kalian cari Tuhan. Dia nunggunya dari dulu. Sangka sejak dulu rababakasa bababababasi menunggu hidupku ramamashi di altarmu ku sadari selama ini kau menanti, ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan kau Rajaku. Oh Roh Kudus, kau usah tunggu kami Tuhan. Sejak dulu Ini kami datang Allah Roh Kudus. Ya Rabba Baba Baya Se, oh di altarmu ku sahura Baba oh Rabba Sabaraba. Berdoalah Roh Kudus, jamah mereka semua lah Roh Kudus dalam nama Yesus. Jamahlah Roh Kudus enggak terbatas oleh orang online. Lepas pecah dalam nama Yesus. Kehendakku biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan kau Rajaku. Tak ku sangka sejak dulu kau menunggu hidupku di altarku, ku sadari selama ini kau menanti, ku akui semua dosaku. Rababakaya syadara boala Roh Kudus, jamah dengan aku minta urapan yang baru Allah Roh Kudus saat ini. Biar seluruh angkat kedua tangan kalian loh di mana kalian berada, izinkan Roh Kudus menjamah. Gak usah takut karena on cam. Angkat kedua tangan kalian tinggi. Tak kusangka kurama papa rayasi karena mata karana tara karayashi karalalalalabashi dalalalalalabashi. Ku hidupku di ora papa. Datanglah kepadaku hai orang letih lesu dan beban berat. Yesus akan menjamahmu dan memberikan kelegaan. Izinkan Roh Kudus menjamahmu. Terimalah jaman Allah Roh Kudus di dalam nama Yesus yang online. Shikara bara golapa. Tuhan, aku gak mau jadi Kristen sepol lagi Tuhan. Ini hidupku. Biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan kau Rajaku. Tanpa musik sama-sama katakan, tak kusangka sejak dulu, yes, kau menunggu apa di altarmu. Ku sadari shikararararasi kau menanti. Aku ya dosa kita ya bersatu ya. Akui Tuhan, aku punya masalah ini. Aku masih bisa tersenyum di depan, tapi sebelah hatiku hancur. Pas kehendak, terima yuk jamahannya yuk dengan lembut, terima itu.
Aku gak pernah ngerasain ini, gak apa-apa Tuhan. Roh Kudus mau buka hati, jamah hatiku seperti kata kau ini. Aku mau terima yang kau ini katakan. Udah gitu, Dave. Aku berjalan dengan hembusan Roh Kudus, bukan dari namaku sendiri. Sekali lagi dengan lembut, tanpa musik, pelan-pelan aja. Aku sangka. Aku kenalkan satu pribadi ya. Roh Kudus yang lembut banget loh. Nunggu. Kenapa hari ini kalian bisa join? Karena Roh Kudus. Kenapa hari ini kalian bisa kuat? Karena Roh Kudus. Ku sadari selama ini kau sih. Ada yang rindu lebih lagi di jamaah Tuhan? Gak usah takut, Tuhan aku mau. Ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan kau Rajaku. Biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan kau Rajaku. Ya my best friends, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Sama-sama katakan Holy Spirit. Gak belajar pelan ini. My best friend. Dia yang jamaah kalian dong. Tak kenalin pribadinya. Holy Spirit. Terima jamaah Roh Kudus itu. Dalam nama Yesus yang melegakan kalian. Spirit, terima. Rilis dalam nama Yesus. Secara penuh. Best friend, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Sekali lagi sama-sama katakan, panggil ya. Dia yang paling ngerti kalian. Best friend. Biarlah jamaahnya tembus sampai hatimu, sekalipun kami mengeraskan seperti tembok Yeriko. Aku ngerasa beberapa yang masih gak terbuka sama Roh Kudus. Hancur dalam nama Yesus. Holy Spirit, orang aramasih. Terima kelegaan di dalam nama Yesus. Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Sekali lagi sama-sama katakan Holy Spirit, my best friend. Angkat kedua tangan kalian dimanapun kalian berada. Termasuk yang gitar gak apa-apa. Angkat kedua tangan kalian. Tuhan, kuserahkan anak-anakmu, generasi anak-anakmu. Kalau engkau mau tema ini terjadi, kalau engkau ada jamaah anak-anakmu, manifestasi maupun enggak, aku percaya one touch from the Holy Spirit, it
itu akan mengubahkan segala hidupnya. Kau berdoa Tuhan untuk anak-anak yang baru pernah pertama kali bahkan kedua kali ngalamin hadirat-Mu, jamahan-Mu. Biarkan ini hadir di kamar-kamar mereka dan mereka diubahkan menjadi Kristen yang benar-benar radikal, yang benar-benar pengen hidup untuk Kristus. Aku berdoa untuk anak-anak yang lagi penuh masalah, Tuhan, Kau sentuh dadanya saat ini di dalam nama Yesus. Seperti Kau menyentuh aku, Tuhan. Jamah mereka secara penuh. Ketika mereka enggak bisa ungkapkan, izinkan bahasa tetes air mata. Bisa mengungkapkan semuanya, Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini yang sweet sekali. Aku ngerasa hari ini lebih ke arah sweet. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bangga punya Allah seperti-Mu. We love you. Thank you Jesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur sama-sama, katakan amin. Oke. Oke. Oh, ada di situ ya.